Keterbatasan waktu kita. Sumpah ya Allah Baik. tak tahu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nak, Alhamdulillah, saya mendapatkan soal-soal FR atau gambaran dari soal FR dari guru kita bersama, ya, Pak Mulia Khan. Jadi, insya Allah pada malam hari ini kita coba membahas, mencicil beberapa soal yang saya dapatkan dan saya sangat yakin ya soal ini sudah benar-benar sesuai dengan FR-nya. Baik, nak, sekarang kita coba ya. Nah, ini soalnya. Nah, seperti ini, nak, soalnya. Kita bahas ya. Mudah-mudahan cukup, nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk kita lanjutkan. Nah, soal pertama, ini mungkin soal nomor satu atau nomor dua ini saya ambil satu saja ya. Soalnya cukup mudah ya untuk pengetahuan kuantitatif ya. Pertanyaan simpel sekali, nah. Hasil kali dari 4 kurang X kuadrat dibagi X kuadrat kurang 25 dikali dengan 10 kurang 2X kemudian dibagi dengan 4 kurang 2X. Nah, di sini ya anak-anak sekalian, saya ingin tekankan, jangan lupa ya, jangan lupa ada satu persamaan atau satu rumus populer, ya, satu rumus yang sangat populer. Sebentar, kenapa nggak aktif nih ya? Nah, sudah ya. Saya ganti warna. Oke, ini sudah, nak. Ini ya. Satu rumus yang sangat populer yang hendaknya, nak, kalian betul-betul bisa maksimalkan rumus ini. Apa itu? Rumusnya A kuadrat A kuadrat dikurangi B kuadrat ya dijabarkan menjadi perkalian faktor A tambah B kali A kurangi B. Nah, persamaan ini, nak, sangat sering muncul ya. Sehingga setiap kalian mendapatkan A kuadrat kurang B kuadrat, segera ganti dia sebagai A tambah B kali A kurang B. Maka untuk kasus ini, nak, 4 itu kan 2 kuadrat. Berarti jadi 2 kuadrat kurang X kuadrat. Dijabarkan menjadi 2 tambah X kali 2 kurang X. Begitu juga yang di bawahnya, nak. X kuadrat kurang 25. 25 itu 5 kuadrat. Maka menjadi X tambah 5 dikali X kurang 5. Nah, itu dia. Sementara 10 dengan 2, duanya bisa dikeluarkan 2, sisanya 5 kurang X, kan karena 2 kali 5 10, 2 kali X min 2X per. Begitu juga, nah, 4 kurang 2X. Mas Riki, tolong jangan dicoret-coret, nak, karena nanti nggak hilang itu ya. Duanya dikeluarkan, maka sisanya 2 kurangi X. Nah, apa tugas berikutnya? Iya, tugasnya coret-coret aja, ya. Tugasnya coret-coret aja. Misalnya ini, nah, ini 2 kurang X dibagi 2 kurang X habis. 2 bagi 2 habis, ya. 5 kurang X dibagi X kurang 5 hasilnya min 1. Maka diperoleh sisanya 2 tambah X atau boleh ditulis X tambah 2 min X min 5. Maka ciri-ciri jawabannya min X min 5. Nah, cuma satu nih. Maka jawabannya C. Jadi jangan lupa, nak. Ada A kuadrat kurang B kuadrat diterjemahkan menjadi A tambah B kalikan A kurang B. Nah, itu rumus populer ya. Ini wajib nih. Ini rumus yang
harus kalian sering gunakan, harus diingat. Nih, ini rumus yang harus diingat. Ini rumus penting nih, ini penting nih. Nah, itu dia ya. Pak ulang. Ulang boleh, boleh. Saya ulang dengan contoh yang kedua, nak. Ya. Kembali, nak, penegasannya jangan lupa A kuadrat kurang B kuadrat difaktorkan menjadi A tambah B kalikan A kurang B. Sehingga 9 itu kita nyatakan sebagai 3 kuadrat. 4 sebagai berapa, nak? 4? 2 Oke. kuadrat. Maka 3 kuadrat kurang X kuadrat. 3 kuadrat kurang X kuadrat. Jadi 3 tambah X kali 3 kurang X. Betul? Betul. Betul. Dibagi 4 ganti jadi 2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat kurang X kuadrat jadi 2 tambah X kali apa, nak? Dua kurang 2 kurang X. Nah, sekarang 2X tambah 4 sama-sama bisa dibagi 2, maka duanya dikeluarkan, sisanya X tambah 2. Karena 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4. Sementara di bawahnya X kurang 3. Nah, tugasnya tinggal menyederhanakan, coret-coret. X tambah 2 bagi 2 tambah X habis. Ya, tapi kalau 3 kurang X dibagi X kurang 3 habis juga. Cuma ada minnya. Kenapa? 3 bagi min 3 min 1. X bagi min X bagi X min 1 gitu, nak. Maka sisa di bawahnya, yang di atasnya, 2 kali 3 6, 2 kali X, 2X. Berarti yang di atasnya pembilangnya 6 tambah 2X, atau boleh ditulis 2X tambah 6. Sementara di bawahnya min 1 kali min X, X, min 1 kali 2 min 2. Maka jawabannya bentuknya di atas plus, di bawah min. Di atas plus, di bawah min. Nah, jawabannya di atas plus, di bawah min. Tapi tentu saja penyebutnya X kurang 2, bukan 2X kurang 6. Maka jawabannya B. Jelas? jelas. Alhamdulillah. Nah, itu tema pertama, nak. Ya, tema yang pertama. Saya rasa penegasan yang mau saya tekankan malam ini, rumus ini. Nah, rumus ini betul-betul Ananda gunakan. Ingat, sesuatu yang bisa diubah menjadi A kuadrat kurang B kuadrat boleh difaktorkan menjadi A tambah B kalikan A kurang B. Paham? Paham. Alhamdulillah. Baik, Ananda sekalian, saya lanjutkan ya. Kita lanjut. Nah, ini soal komposisi fungsi ya. Fungsi dan komposisi fungsi. Baik ya, saya cuma pilih satu nih, nak, ya, karena soalnya mirip ya. Tentu lebih ideal yang kita gunakan yang 3, yang 4 ini nggak tahu tambah berapa. Jadi kita lewati saja ya. Nah, selain rumus A kuadrat kurang B kuadrat yang tadi difaktorkan menjadi A tambah B kali A kurang B, ada juga rumus yang mirip seperti ini, nak. Ya, tapi dijumlahkan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB menjadi A tambah B kuadrat. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat, kalau di atas kan kurang ya. A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB berarti jadi A kurang B dikuadratkan. Nah, harapannya, nak, harapannya kalau ada fungsi begini F bundaran G ya dikuadratkan X ya sama dengan 9X kuadrat. 9 kan 3 kuadrat. Berarti ini bisa diduga menjadi 3X tandanya min ya.
kurang yang jadi satu kuadrat adalah satu. Jadi 3x kurang satu dikuadratkan. Jadi F bundaran GX kuadrat ya adalah 3x kurang satu kuadrat. Sebagaimana konsekuensi persamaan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2AB menjadi A kurang B dikuadratkan. Maka 9x kuadrat kurang 6x tambah satu, langsung aja. 9 akarnya 3, x kuadrat akarnya x, plus satu akarnya ya, karena pakai min, jadi min satu dikuadratkan. Apa maknanya? Berarti F bundaran GX setara dengan 3x kurang satu, hilang kuadratnya. Ya, hilang kuadratnya. Nah, ternyata ini saya kurang menulis ya. Aslinya G bundaran H lagi ya. G bundaran H. Gampang berarti ya. Berarti F min 3, maka seluruh nilai 2x tambah satu itu hasilnya min 3. Kapan? Ya kalau nilai 2x-nya min 4, karena min 4 tambah satu min 3. Kapan itu? Kalau x-nya min berapa? Min 2. Karena 2 kali min 2 jadi min 4. Min Empat. Min 4. 4. Kapan-kapan? Kalau x-nya min 2. Berarti pertanyaannya, berapa nilai F min 3? Ya kan? Berapa nilai F min 3? F min 3 itu diperoleh ketika X-nya berapa, nak? Min 2? Min 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 dua. 2. 2. Ganti kemari. 3 kali X-nya harus min 2 kurang satu. Saya mau tanya nih. 3 kali min 2 berapa? Min Min 6. 6. Min 6. Hutang 6. Hutang lagi satu. Sekarang berapa hutangnya? 7. 7. 7. Maka 7. jawabannya negatif Min 7. Ada tuh jawabannya A. Nah, berdasarkan informasi ya, informasi dari yang sudah ujian, soal-soal SNBT-nya untuk soal kuantitatifnya terbilang mudah ya. Jadi insya Allah Ananda bisa ya untuk menjawab soalnya. Yang penting sekarang PD saja. Ya, banyak berdoa ya, jaga kesehatan. Ada yang ujian besok? enggak. Nggak ada. Ikra, kapan Enggak. ujian, nak? Kapan ujian Ikra? Tanggal 6. Tanggal 6. Berarti masih ada berapa hari lagi, nak ya? Kita usahakan nanti ada pertemuan-pertemuan lanjutan ya. Saya ingin juga ya menjadi sedikit bagian dari keberhasilan kalian ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian untuk bisa lulus ya di tempat yang kalian idam-idamkan ya. Habis itu belajar yang serius ya. Amin. Baik, nak ya. Amin. Saya sekali lagi minta tolong karena keterbatasan ini ya. Yang coret hijau ini tolong dihapus, nak. Karena saya nggak bisa ngapus ya. Tolong dihapus yang coret hijau dan nanti jangan dicoba coret-coret lagi. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 5 ya. Nomor 5. Ini soal perpangkatan biasa ya. Ikra, baca nak soalnya nomor 5. Silakan nak nomor 5. Nilai dari Mhm, 3 mhm. pangkat min 2 Ya, kali 4 pangkat min 6 ya. per Mhm, 6 pangkat 2. mhm. Oke ya, sudah ya. Baik, nak. Jadi yang perlu kita ringkas di sini ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang perlu diringkas sekaligus diduga. Yang pertama, nak, ringkasannya yang penting ya, ringkasan yang penting. Ingat ya, ada satu rumus konsekuensi eksponensial. Misalnya 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Ini yang sama bilangan utamanya, maka pangkatnya ditambah jadi 5 pangkat berapa? 2 tambah 3. 5 ya. Iya. Namun, nah ada namunnya. Bagaimana kalau sekarang dibalik? Nah, dibalik ya, dibalik pangkatnya yang sama. Misalnya
2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Ini juga punya aturan, nak. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 yang sama pangkatnya menjadi 2 kali 3. Berapa? 6. Ya, jadi Enam. 6 pangkat 5. Nah, aturannya tolong dibedakan. Yang sama apanya? Kalau yang sama pangkatnya, bilangan utamanya dikali. Kalau yang sama bilangan utamanya, pangkatnya ditambah. Paham? Paham. Oke, Paham. sekarang kalau paham, ayo kita terjemahkan. 3 pangkat min 2 supaya positif letakkan di bawah. 3 pangkat 2. 6 pangkat 2 bisa dimanipulasi. Nah, bisa dimanipulasi menjadi 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 3 kali 2 kan 6. Ya. Betul ya? Ya. Sementara 4 Betul. pangkat 6. Nah, lihat nak. Sementara nak 4 pangkat 6 bisa kita manipulasi juga ya menjadi 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6 karena 2 kali 2 4 gitu kan. Ya. Ya. Nah, pangkat sepertujuh. Yang bisa dicoret, dicoret. Yang bisa dicoret, dicoret. Misalnya 2 pangkat 6 1. bagi 2 pangkat 2. Coret. 6 kurang 2 berapa? 4. 4. 4. 4. Nah, sekarang 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 6. Pangkatnya tinggal ditambah. 2 pangkat 10. Ya kan? Ya. Ya, dibagi. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Namanya 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 2 kali 32 pangkat 4. Nah, gini ya. Nah, kemudian nak, kemudian diakarkan 7. Sepertujuh. Sepertujuh. Nah, secara hitungan, mudah-mudahan kalian bisa menghafal dan perlu dihafal ya. 2 pangkat 10, 2 pangkat 10, 2 pangkat 1, 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, sampai 2 pangkat 10 tuh nilainya nak 1024. 3 gitu juga, dihafal juga. 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 2, 7, 3 pangkat 4, 81. Di pangkat sepertujuh. Nah, yang jelas anak sekalian, yang jelas, ya, karena tugas kita hanya menemukan jawaban, maka pilah-pilah ini ya, pilah-pilah nak. Kira-kira nih, bukan hasil yang kemudian dipastikan ya, kira-kira. 1024 bagi 81 kira-kira berapa? Coba, kira-kira berapa? 1024 bagi 81. Ayo, berapa nak? 10. 13. Berapa nak? Boleh 13. Bagus yang jawab 13. Bagus ya. Yang jawab 10 juga bagus. Nah, kira-kira nilainya 13. 13 akar 7. Akar 7 dari 13. Dipastikan, nah, karena nilainya rumit kan, akar 7 dari 13 itu pasti lebih besar dari akar 7 dari 1. Itu pasti nak. Ya. Dan juga pasti lebih kecil dari akar 7 dari 2 pangkat 7. Coba bilang saya nak, berapa nilai 2 pangkat 7? Hafal, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 8. Berarti ya nilai akar 7 dari 13 lebih besar daripada akar 7 dari 1 dan akar 7 dari 128. Artinya apa? Akar 7 dari 1 adalah 1, akar 7 dari 128 adalah 2. Betul apa enggak? Betul. Eh, Betul. Berarti logikanya nak.
Akar 7 dari 13 harus lebih dari 1. Tapi apa? Kurang dari Kurang dari 2. 2. Maka 2. kita sortir. Sortir, nak. 5 jawaban ini nggak semuanya boleh. Nggak boleh 0,3. Karena itu lebih kecil daripada 1. 0,6 juga nggak boleh. 0,8 juga nggak boleh. Maka sekarang kira-kira 13 itu lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 128, nak? Itu. Ke 1. 1. Maka satunya lebih sedikit, tidak lebih banyak. Maka dugaannya jawabannya 1,3, bukan 1,6. Nah, jadi ditimbang-timbang, toh pilihan jawaban kan ada. Ditimbang 1,3 lebih mungkin daripada 1,6. Paham? Paham. Alhamdulillah ya. Baik ya. Ada yang ujian besok, nak? Sekali lagi saya tanya, ada yang ujian besok? Lusa, nah lusa. Lusa. Ya. Baik, kalau lusa ada, ya, insya Allah, nak, kalau tidak ada halangan, besok, ya, kalau nggak ada halangan, besok, sekitar jam 10, kita lanjutkan Zoom-nya, ya. Kalau malam saya khawatir ya, melanjutkannya terlalu lama, karena kenapa, nak? Ada teman kalian yang ikut yang dari Sulawesi Tenggara. Beda kita dengan mereka 1 jam. Sayang, larut sekali ya. Besok, nak, silahkan kita gabung lagi jam 10. Ya. Gabung lagi jam 10. Untuk anak-anak yang di bimbel Pak Manaf, Faizul, ya, kemudian Cantika dan lain-lain. Ini besok kita bahas di kelas insya Allah ya. Lanjutannya di kelas insya Allah. Tapi yang lain yang jauh-jauh ya, ada lanjutan belajar malam ini besok siang sekitar jam 10 ya. Kalau ada waktu silahkan diikuti. Tapi kalau memang berhalangan, insya Allah nanti videonya kita share. Nah ya, ada video yang bisa kita bagi-bagi supaya kalian bisa ambil manfaatnya ya. Jadi untuk cahaya besok kita lanjutkan ini di kelas tak ya. Untuk kawan-kawan yang lain kita lanjutkan di Zoom ya. Sementara yang nggak bisa ikut karena halangan, nanti insya Allah ada video sebagai penggantinya. Baik, sekarang nomor 6. Faizal baca soalnya, nak. Matriks sekarang. Silakan Faizal, soalnya, nak. Bentar, Pak. Ya. Jika matriks A sama dengan 2x min 2, Mm-mm. x 3y tambah 2, Mm-mm. dikali B sama dengan 9, 3x 8 min 4, Mm-mm. dan C sama dengan 5, 6, 8, 7. Ya. Memenuhi A tambah B tambah A tambah B sama dengan C pangkat T Mm-mm. dengan C pangkat T transport matriks C. Ya. Maka Ya. tambah C sama dengan Baik ya. Ada dalam matriks istilah C transpos. Ya, artinya transposisi, pindah letak ya. Kalau misalnya, nak, C awalnya barisnya 5 6 min 8 7, baris pertama 5 6, baris kedua min 8 7, maka C transposnya barisnya pindah jadi kolom 5 6 ke bawah, min 8 7 ke bawah. Jadi kalau untuk C transpos ya, merubah baris menjadi kolom. Yang awalnya 5 min 6, sekarang 5 6 ya, bukan min 6 ya, 5 6. Sekarang 5 6-nya ke bawah, min 8 7, maka itu akan menjadi kolom yang kedua, gitu kan? Nah, sekarang lihat pertanyaannya. Pertanyaannya gampang, nah. Yang ditanya 2x. 2x itu ini nih. Penjumlahan matriks adalah penjumlahan yang seletak. 2x letak dengan 9. Berarti kesimpulan pertama, 2x tambah 9 sama dengan 5. 5. Letaknya sama dengan 5. Dah, itu ya.
2X tambah 9 sama dengan 5. Nah, sekarang apa lagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan 3Y. Berarti lihat yang inilah baris kedua, kolom kedua. 3Y tambah 2 tambah berapa nak? Yang seletak? -4. Min 4 sama dengan berapa? Yang seletak dengan 7. dia? 7. Dijumlahkan saja. Nah, dijumlahkan. Ya, dijumlahkan aja nak. Ya. Maka 2X tambah 3Y. Nah, ini langsung kan? Langsung ya. 2 kurang 4 berapa? 2 Min kurang 4 2. min 2. 9 tambah min 2. Yuk, Mek. Yuk, Mek. 7 sama dengan 5 tambah tuh 7. 7. Ada sama-sama 7, coret aja 7-nya. Aduh, susah ini. 2X tambah 3Y sama dengan 2X tambah 3Y sama dengan berapa? 5. 5. Jadi coba ya, ya. Enak ya. Coba usahakan bekerja sesuai dengan kebutuhan. Biar Bekerja biar menarik. sesuai dengan kebutuhan. Biar ada. Izin ya, ini karena sudah ribut saya mute-kan dulu ya. Balik ada nggak turun? Nah, jadi coba nak ya, bekerjalah seefektif mungkin. Belajar mengerjakan apa yang ditanya. Nggak perlu bahas yang banyak-banyak. Apa yang ditanya, hajar ya. Pakai apa yang diperlukan, itu saja. Nah, rasanya nak untuk nomor 7 ini tidak perlu saya bahas lebih lanjut ya. Karena intinya sebagaimana yang saya sampaikan tadi nak, coba fokus ya, coba fokus dengan apa yang ditanya itu saja yang dikerjakan. Ya, apa yang ditanya itu saja, yang nggak ditanya nggak usah. Oke ya, ini nak masih ada waktu 10 menit lagi ya. Sekarang nomor 8. Nah, nomor 8. Soalnya nomor 8 ya. Faizul yang aktif, hidupin lagi, baca lagi nak soalnya Faizul. 3 mesin selama 5 jam mampu memproduksi 15 barang. Ya. Jika ada 2 mesin sama, maka kemampuan produksi barang setiap 10 jam adalah. Oke, lihat nih, lihat nak, lihat ya. Apa yang dinyatakan? 3 buah mesin ya bekerja dalam waktu 5 jam menghasilkan 15 barang. Begitu aturan mainnya. 3 mesin bekerja 5 jam, hasil produksinya 15 barang. Tinggal kalian kan buat aja perbandingannya, buat perbandingan. Sekarang mesinnya dua mesin, kerjanya 10 jam. Pertanyaannya berapa barangnya? Tinggal coret-coret aja 20. ya. 5 jamnya dicoret, mesin dicoret, gitu kan? Betul nak ya? Termasuk ini, 3 kali 5 berapa? 15. 15. 15 dicoret. Ya tinggal hitung, 2 kali 10 berapa? 20. Ada siap. Cuma kayak gitu aja, buat perbandingannya. Buat perbandingannya. Perbandingannya itu kan menyerupai rumus kecepatan dikali waktu sama dengan jarak. Dengan asumsi si jarak ini adalah hasil kerja. Hasil kerja. Sementara T itu kayak tadi waktu, time, cocok ya. Sementara V itu identik dengan banyak banyak barang. Tentu saja nak semakin banyak, semakin banyak pula hasilnya. Betul nggak? Betul. Nah, semakin lama waktunya, hasilnya juga akan semakin banyak. Maka buat rancang soal seperti ini, buat pakai perbandingan. Aman, pakai perbandingan. Tinggal coret, 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 coret. Pakai perbandingan dengan catatan, ya dengan catatan, ya. Temanya dibandingkan, ya dibandingkan. Yang bisa dikecilkan, kecilkan. Udah selesai, nah.
Nah, tidak perlu repot-repot ya. Baik, nak masih ada waktu 7 menit lagi. Sekarang latihan. Nomor 2, nomor 9. Latihan 9. Kayak tadi juga. Siapa yang membaca soalnya? Cepat nak, baca nak. 20 orang. Nah, kan. Nah, Faisal baca lagi nak. 20 orang. Lanjut nak. Terus cepat. 20 orang. Orang menyelesaikan 2 jembatan dalam waktu 30 hari. Berarti Berapa waktu yang 20 dibutuhkan? orang. Nah, 20 orang dikali harinya 30 hari. Apa yang diselesaikan mereka? Apa nak? Dua Jembatan. jembatan. 2 jembatan. Gitu Dua persamaannya. jembatan. 20 orang kali 30 hari sama dengan 2 jembatan. Itu persamaannya. Maka bandingkan dengan kasus yang kedua. Berapa orang? 10. 10 10 orang orang. Berapa hari? di Itu yang ditanya. Berapa jembatan? 4. 4 4 jembatan. jembatan. Tinggal hajar-hajar aja. Jangan dihitung, dicoret, disederhanakan. Jembatannya dicoret, orangnya dicoret. 20 bagi 10 berapa? Dua. 2. Hah? Dua. Dua. Duanya Dua. dicoret lagi dan kemari dicoret lagi. Betul kan? Iya. Nah, tinggal kali silang 4 kali 30 berapa? 120. Sudah 120. selesai. Kayak gitu caranya buat perbandingan. Dibuat perbandingan. Aman, cepat. Nah, aman, cepat. Paham? Oke, Paham. lanjut. Biar cepat. Lanjut ya. Masih ada 5 menit ya. Diketahui ya, ingat judulnya nak ya. 0, 90, 180, 270, balik lagi 360 ya. Judulnya nak semua senyum tanpa cinta. Nah, ini hafalan saya dulu ya. Semua artinya sin cos tangan di kuadran pertama positif. Di kuadran kedua 90 sampai 180 hanya sin saja yang positif. Di kuadran 3 180 sampai 270 hanya tangan saja yang positif. Sementara 270 sampai 360 nih kuadran keempat hanya cos saja yang positif. Ini tandanya salah nih ya. Ini terbalik tandanya nih. Nah, kayak gini. Berarti ini kuadran keberapa nih? Kedua. Kuadran kedua. Nah, ingat kuadran kedua. Siapa yang positif? Sin. Sin. Maka nilai sin positif. Nggak boleh nilai sin negatif. Hajar. Sinnya harus yang positif. Nah, sekarang cos X-nya min 2/7. Ya, betul. Di antara di selang di kuadran kedua nilai cosnya negatif. Betul. Gambar aja nak ya. Ini X-nya berarti kalau cos itu sami, samping bagi miring, ini 2, miringnya 7. 7 kuadrat berapa? 9. 49. 2 kuadrat berapa? 4. 4. Nah, 49 kurang 4 berapa? 45. 45. Pandai. Akar 45 namanya. 45 itu nak 9 kali 5. Akar 93. Ini sama dengan 3 akar 5. Nah, pertanyaannya gampang ini. Harusnya nggak usah kayak gini dikerjakan. Ini namanya nak kan kerja percuma, rugi kayak gini. Lihat triknya, lihat. Lihat triknya nak. Kosnya 2 per 2 per 7. 7. Sinnya juga per 7. Juga per 7 di bawahnya. Bukan per 3. Kau bukan. 5 bukan. 5 bukan. 7. 7 tapi bukan negatif. Nah ini jawabannya. Udah selesai. A. 3 per 7 akar 5. Kok bisa? Ya bisa lah. Yang namanya sin kan demi. Depan bagi miring. Depannya 3 akar 5.
Miringnya 7, 3/7 akar 5. Tapi ini tidak perlu untuk soal ini. Langsung aja. Kalau 7, ya 7 juga penyebutnya. Tapi kuadran kedua nilai sinnya positif, bukan negatif. Dah selesai. Gitu, nak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ada Bisa, waktu Pak. 1,5 menit lagi nih. 1,5 menit lagi. Nah, ini namanya kuadran ketiga. Salah lagi tandanya. Di kuadran ketiga, yang positif hanya tangan. Berarti nilai sinnya apa? Negatif. Negatif. Nggak boleh positif. Nggak boleh positif. Nggak boleh positif. Jawabannya antara dua. Antara dua. -1/6 atau -1/3. Nah, ini saya nggak mau cari. Nah ya, saya mau jelaskan konsep saja. Tangen X sama dengan sin X tangan tuh sin per cos. Ini nilainya nak 1/akar 5. Soraya, soraya, besar mana? Cos atau sin? Besar mana? Cos atau sin? Besar Besar mana kos. cos dengan sin? Besar cos. Cosnya akar 5, sinnya 1. Berarti nilai sinnya secara angkanya lebih kecil. Saya mau tanya, -1/6 dengan -1/3, kecil mana? -1/6 sama -1/3, kecil mana? Enam. Ya, kecil 1/6. Sepertiga, sepertiga lebih besar pada 1/6. Nggak usah cari, buang ini jawabannya. Selesai. Kan gitu dia, nak. Kalau mau cari, carilah. Tapi selagi ada faktor pendukung yang bisa dimanfaatkan, kenapa nggak digunakan? Ya, kenapa nggak digunakan gitu, nak? Apalagi secara isi, -1/3 akar 30 itu hasilnya harus